Pernah nggak sih Anda merasa ada sebuah kekuatan yang, ya tak kasat mata, tapi rasanya sedang membentuk dunia di sekitar kita? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan membongkar sebuah pengajaran penting dari Derek Prince. Beliau bicara tentang satu kekuatan rohani besar yang ia yakini sedang mempersiapkan jalan bagi antikristus. Yuk kita mulai. Kita ini kan sering banget ya terjebak dalam masalah sehari-hari. Konflik di kantor, urusan keluarga, macam-macam lah. Tapi menurut Derek Prince, ada pertempuran yang jauh lebih besar di balik itu semua. Persis seperti yang dikatakan di Efesus 6 ayat 12, perjuangan kita yang sejati itu bukanlah melawan sesama manusia, tapi melawan kekuatan roh jahat yang tidak terlihat. Tapi kabar baiknya, di dalam pertempuran ini, kita tuh nggak dibiarkan sendirian atau buta. Derek Prince selalu menekankan bahwa sebagai orang percaya, kita nggak bertarung dengan tangan kosong. Kita punya firman Tuhan, kita punya kuasa Roh Kudus, itu semua adalah senjata kita, yang membuat kita bisa melihat tipu muslihat yang, ya, tidak disadari oleh banyak orang. Nah, ini dia kuncinya. Derek Prince merasa Tuhan memberinya sebuah pencerahan yang sangat krusial. Kalau mau menang, kita harus tahu dulu siapa sebenarnya musuh kita. Dan menurut beliau, musuh ini bukanlah sosok yang jauh diantah-berantah, tapi sebuah ideologi yang sudah meresap kuat di tengah-tengah kita. Jadi, siapa dong musuh itu? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Derek Prince menunjuk pada sesuatu yang sering kita anggap baik, bahkan mulia. Namanya humanism. Sebuah konsep yang ia sendiri tadinya anggap nggak berbahaya sama sekali, sampai ia menemukan sisi gelap di baliknya. Anda mungkin langsung berpikir, loh, apa salahnya dengan humanisme? Bukannya menempatkan kemanusiaan itu baik? Tapi coba deh kita lihat definisi ini baik-baik. Derek Prince itu sampai terkejut waktu menyadari bahwa pada intinya, humanisme adalah penolakan total terhadap Tuhan. Ini adalah sebuah sistem kepercayaan yang menjadikan manusia sebagai Tuhan atas dirinya sendiri. Jadi, menurut pengajaran Derek Prince, humanisme ini bukan pilihan yang netral secara rohani. Ini adalah sebuah agama yang anti-Tuhan. Sebuah keyakinan yang secara aktif menyingkirkan Tuhan, menempatkan manusia sebagai pusat alam semesta, dan jelas-jelas melawan kebenaran firman-Nya. Terus, dari mana sih ideologi ini datang? Untuk memahaminya, Derek Prince melacak akarnya jauh ke belakang, ke zaman kuno. Tepatnya, ke sebuah mimpi profetik yang diberikan kepada Raja Nebukadnezar, seperti yang tercatat dalam kitab Daniel pasal 2. Coba perhatikan detail yang satu ini. Derek Prince menyoroti bahwa bagian patung yang melambangkan kerajaan Yunani adalah perut dan paha. Ia menafsirkannya sebagai simbol organ reproduksi. Artinya apa? Ideologi dari Yunani lah yang akan melahirkan kembali dan mereproduksi cara berpikir yang bakal mendominasi dunia sampai akhir zaman. Ada seorang filsuf Yunani kuno namanya Protagoras yang pernah berkata, manusia adalah ukuran segala sesuatu. Menurut Derek Prince, kalimat singkat ini adalah inti dari humanisme. Manusia yang jadi standar, manusia yang jadi hakim atas benar dan salah berdasarkan akalnya sendiri. Pada akhirnya, ini adalah upaya untuk menggantikan posisi Tuhan yang sesungguhnya. Mungkin Anda bertanya, emang masih relevan filosofi kuno kayak gitu hari ini? Nah, Derek Prince menunjukkan bagaimana cara berpikir Yunani ini telah meresuki budaya modern kita dengan cara-cara yang mungkin sama sekali tidak kita sadari. Coba deh kita lihat perbandingan yang ia gambarkan. Pemujaan akal budi di zaman Yunani kuno sekarang jadi apa? Jadi rasionalisme modern yang seringkali menolak iman. Obsesi mereka pada olahraga sekarang jadi fanatisme buta kita pada bintang-bintang atletik. Dan pandangan mereka yang merendahkan pernikahan, yaitu tercermin dalam krisis moralitas yang kita lihat di mana-mana sekarang. Mirip kan? Dan disinilah letak peringatan utama dari Derek Prince. Humanisme, menurutnya, adalah landasan spiritual bagi kedatangan antikristus. Saat manusia terus-menerus meninggikan dirinya sendiri di atas segalanya, pada dasarnya ia sedang mempersiapkan tahta bagi si manusia durhaka yang sudah dinubuatkan dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3-4. Oke, setelah mendengar semua ini, mungkin kedengarannya agak suram ya. Tapi tenang, selalu ada harapan. Derek Prince tidak hanya menunjukkan masalahnya, tapi beliau juga memberikan solusi Alkitabiah yang sangat praktis. Jadi, apa yang bisa kita lakukan di tengah arus yang begitu kuat ini? Beliau menantang kita semua dengan pertanyaan ini. Sion, dalam Alkitab, itu kan sering melambangkan umat pilihan Tuhan, tempat kediamannya. Jadi pertanyaannya sebenarnya sederhana. Apakah kita akan berdiri teguh bersama Tuhan dan umat-Nya, atau kita akan ikut terseret oleh arus dunia? Jadi, siapa sih para penduduk Sion ini? Mengacu pada Zakaria 9 ayat 13, Derek Prince menggambarkan mereka sebagai para pejuang rohani.
Bukan berarti orang-orang yang sempurna, bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang senjatanya adalah firman Tuhan, yang hidupnya ditebus oleh darah Kristus, dan yang berkomitmen untuk taat sepenuhnya kepadanya. Mungkin kita merasa kalah jumlah, merasa kecil. Jangan takut. Derek Prince mengingatkan kita pada kisah Raja Asa dalam 2 Tawarik pasal 14. Bayangkan, Asa menghadapi pasukan yang jumlahnya jutaan, tapi dia tidak gentar. Ia maju dengan iman yang luar biasa kepada Tuhan yang hidup. Inilah doa yang diajarkan Derek Prince untuk kita doakan di zaman ini. Doa yang sama persis seperti yang diucapkan Raja Asa. Yuk kita jadikan ini doa kita, sebuah seruan yang menunjukkan ketergantungan total kita pada Tuhan. Sebuah permohonan agar kehendak Tuhan dan bukan kehendak manusia yang pada akhirnya berjaya. Panggilan ini untuk kita semua. Hari ini, pilihlah di pihak siapa Anda akan berdiri. Kalau Anda ingin memperdalam pemahaman dari pengajaran Alkitab yang solid seperti ini, Anda bisa kunjungi derekprince.com/id. Terima kasih dan tetaplah kuat di dalam Tuhan.